Oke, teman-teman, maaf banget ya. Kayaknya tadi sinyalku deh yang rada-rada bermasalah. Oke, teman-teman, selamat datang kembali ya. Tadi kayaknya sinyalku yang rada-rada bermasalah, teman-teman. Tapi ini aku udah ulang lagi ya. Kita tunggu dulu Kak Yus. Nah, ini Kak Yus udah datang, udah nyampe juga. Bentar. Aku invite dulu. Eh, Oke, hai, aman, aman Tian. Sekarang Tiannya gelap ya? oke, kita invite lagi Kak Yus ya, Teman-teman teman-teman. yang nonton boleh kasih komentar nggak kalau aman atau nggak suara dan visualnya? Ya, Oke, Kak, ya, sorry banget ya kayaknya tadi sinyalku deh rada-rada bermasalah. ya sekarang udah aman ya. Aman, aman. Aman dong. Oke, Ya. saya review ulang sedikit ya Tian ya. Ya, boleh, Kak. Jadi tadi kita udah bahas soal insecure. Kenapa sih seringkali kita insecure? Tadi teman-teman juga udah bantu jawab. Ada banyak hal yang bisa di-insecurein. Mulai dari bentuk tubuh, eh, warna kulit, keadaan kulit, terus penghasilan, takut kehilangan orang, takut kehilangan teman, terus segala macam banyak banget. Atau masuk ke Benar. lingkungan baru. Tadi katanya ada yang baru kerja di tempat kerja yang baru insecure. Atau saya yang tadi sempat sharing kalau lanjut studi dan lumayan rada-rada insecure. Jadi kita banyak punya pengalaman insecure. Nah, tadi saya juga udah bahas kalau insecure tuh karena perbandingan, yang kita membandingkan. Nah, tapi yang tadi saya ajak renungkan adalah seringkali kita membandingkan kelemahan kita dengan kelebihannya orang lain. Jadi nggak apple to apple, kita nggak membandingkan kelebihan kita dengan kelebihan orang lain atau kelemahan kita dengan kelemahan orang lain. Kita cenderung untuk membandingkan kelemahan kita dengan kelebihannya orang lain. Gitu. Nah, tadi saya yang kedua yang saya mau ajak teman-teman semua merenungkannya adalah uh, lawan kata insecure kan secure, ya nggak? Mm-mm. Merasa aman, merasa nyaman, merasa safe gitu di satu kondisi atau satu situasi tertentu. Saya ambil contoh, kalau ibu saya tuh tidak biasanya kalau kita nginep di daerah atau di rumah atau di hotel, biasanya ibu Aman, Kak. Aman. biasanya ibu saya nggak bisa tidur karena merasa itu bukan rumahnya gitu. Jadi Mm-mm. dia lebih nyaman tidur di rumah meskipun mungkin di rumah kasurnya lebih jelek dan sebagainya. Tetapi lebih nyaman berada di rumah. Kalau kita tarik, bagaimana kita bisa merasa secure dalam kondisi tertentu itu karena ada meaning, karena ada makna, Ini. karena kita memaknai sesuatu. Contohnya, Tian nggak akan merasa insecure kalau Tian tidak memaknai bahwa yang cantik itu berarti yang langsing. Benar nggak? Tuh, betul banget, Kak. Cara kita memberi makna pada satu kejadian, cara kita memberi makna pada satu objek, cara kita memberi makna pada satu titik tertentu, maka kita jadi itu tuh meaningful. Nah, ketika meaningful tuh jadi menentukan kita secure or unsecure atau insecure di bidang yang mana. Contoh, kalau orang-orang yang merasa memberi makna kepada hubungan relationship misalnya, kayaknya pasangannya adalah segala-galanya gitu. Maka mungkin cenderung akan lebih insecure ketika takut nih ntar pasangan gue selingkuh gimana. Ya enggak. Aduh, saya Mm. kayaknya nggak bisa hidup tanpa si dia. Kenapa? Karena yang meaningful adalah pasangannya. Benar Mm. nggak? Kalau teman-teman memberi makna lebih kepada uang, gitu, teman-teman akan mudah insecure di area-area uang.
kok gaji saya kecil ya? Padahal udah lebih dari cukup gitu. Tapi ngerasa, kayaknya gajinya kecil. Kenapa? Karena kita memberi makna kepada uang tersebut. Ya. Ah, Kalau kita memberi makna kepada komunikasi misalnya, saya tuh tidak bisa menunda membaca chat. Jadi kalau ada chat masuk tuh pasti minimal dibaca. Nah, oh, sebaliknya, jadi kalau ada orang yang saya nggak ngerti kalau ada orang yang bisa punya kemampuan untuk tidak membaca chat sampai ribuan, gitu. Itu kayaknya. Terus kalau ada orang yang biasa chatting sama saya terus tiba-tiba dia nggak balas-balas, rada-rada apa ya nih orang yang nggak balas-balas? Kenapa? Karena saya memberi makna di situ. Bisa dipahami nggak? bisa Kak. Berarti apa pemberian makna kita itu menentukan kita tuh di area insecure atau secure gitu ya, Iya, Kak? iya. Enggak, Wah, benar. pemberian makna itu menentukan kita secure atau tidak secure. Jadi aspek itu yang akan membuat kita jadi secure atau jadi nggak secure. Gitu. Nah, betul. Coba cek apa yang selama ini teman-teman insecurein biasanya. Nah, Hmm. gimana teman-teman memberi makna dalam topik itu, ya kan? Hmm. Gimana teman-teman memberi makna di topik itu? Kayak misalnya, mungkin misalnya saya menemukan ada orang-orang yang punya apa ya, misalnya trust issue misalnya dari Hmm. kecil kehilangan atau isu attachment aja ya, isu kelekatan misalnya dari kecil tuh selalu kehilangan misalnya pernah waktu kecil orang tuanya meninggal, terus waktu kecil misalnya ada kejadian-kejadian kehilangan yang dia attachmentnya jadi begitu lekat gitu ya, kelekatannya dengan Hmm. seseorang tuh begitu lekat sehingga ketika dewasa bisa jadi dia akan punya isu attachment juga, Oh, takut iya sih. kehilangan orang, takut kehilangan pacar, takut kehilangan seseorang, takut kehilangan siapapun gitu. Jadi mungkin jadinya posesif, ya kan? Kenapa posesif? Karena takut kehilangan. Belum tentu pasangannya selingkuh, belum tentu pacarnya tuh apa ya, nggak setia gitu. Tetapi kitanya yang punya isu itu selama ini gitu dan punya makna lebih selama ini sehingga kayaknya nggak bisa nih kalau kehilangan. Sampai di sini ada yang mau tanyain nggak? Ya, teman-teman yang mau bertanya mungkin boleh ya langsung di kolom komen aja. Tapi jadi tadi tuh kita udah bahas 2 poin ya, Kak. Yang pertama adalah dari sisi membandingkan gitu antara kelebihan dan kekurangan, dan satu lagi adalah kalau insecure tuh lawannya secure, di mana itu ditentukan sama makna yang kita kasih gitu ya ke topik tertentu gitu. Oke, ada yang mau tanya teman-teman? Kalau misalnya belum ada, ini aku masih on kan ya, Kak? Masih, masih. Oke, mungkin lanjut dulu aja kali ya, Kak. Ya. Kalau misalnya Nah, nih, kan tadi ada gimana? aku mau menghubungkan dua tadi dulu ya, Tian. Jadi tadi Boleh, satu boleh. perbandingan, yang kedua adalah pemaknaan. Benar ya? Coba cek sesuatu yang buat kita bermakna akan cenderung kita bandingkan. Ya dong. Sesuatu Sesuatu yang yang membuat kita bermakna buat kita akan cenderung kita bandingkan. Contoh, misalnya, mm, kalau buat saya bermakna adalah pencapaian, achievement, prestasi gitu. Maka saya cenderung membandingkan prestasi saya dengan prestasi orang. betul-betul. Kalau buat saya yang bermakna adalah kehadiran seseorang di dalam diri saya, maka saya cenderung akan membandingkan relasinya saya dengan relasinya orang lain. Gitu. Kalau Hmm, buat saya yang bermakna adalah bentuk tubuh, maka saya akan cenderung membandingkan bentuk tubuh saya dengan bentuk tubuhnya orang lain. ya, Bisa betul. dipahami? Bisa nyambung kan? Ya, jadi Nyambung-nyambung. apa yang bikin insecure? Ya, coba cek lagi bagaimana kita melakukan perbandingan dan bagaimana kita memaknai sesuatu yang ada di hidup kita. Hmm. Oke, nextnya apa Bagaimana? nih pertanyaan? Oke. Nah, sebenarnya tadi udah nyangkut-nyangkut dikit sih, Kak. Sebenarnya
apa sih sebenarnya faktor-faktor yang bisa bikin kita tuh jadi insecure gitu. Mungkin tadi salah satunya udah, tapi ada nggak sih Kak yang lainnya gitu? Case per case, karena setiap orang punya punya sisi insecure yang berbeda-beda, ya nggak? Dan itu tergantung dengan maknanya Mm-mm. dan nggak ada yang salah. Jadi kalau kamu memaknai sesuatu yang nggak ada salah, maksudnya nggak ada yang salah. Kok saya tidak insecure sama bentuk tubuh saya? Ya it's okay. Mungkin itu bukan sesuatu yang buat kamu penting gitu. Ya nggak ada teman saya yang tidak peduli dengan penampilan sama sekali, kaos bolong masih dipakai nyaman-nyaman aja gitu. Tetapi ada orang yang nggak bisa gitu, penampilannya harus yang terbaik. Itu kan karena setiap orang berbeda dan itu nggak ada salahnya. Kok bisa sih orang itu nggak peduli sama penampilan? Itu nggak salah karena ya buat dia itu tidak berarti, ya buat dia itu tidak bermakna. Betul, betul. Berarti balik lagi ya Kak ke yang tadi, pemaknaan Nah, dan pembandingan lagi akhirnya gitu ya. Oke, nah terus Tapi Kak kalau misal, kita juga perlu tahu Tian, sorry, apa sih masa lalu kita yang membuat kita nih ada di sini yang mungkin mempengaruhi kita hmm, sampai hari ini, gitu. Jangan-jangan apa mm-mm, yang terjadi di masa lalu kita itu masih kebawa nih sampai sekarang, pengalaman-pengalaman traumatik, pengalaman-pengalaman yang oh, gak enak di masa lalu, jadi ke bawah sampai sekarang. Makanya itu kudu diberesin dulu, gitu. oke, berarti bisa dari pengalaman-pengalaman masa lalu yang mungkin membuat trauma gitu ya Kak. Jadi akhirnya Ya. mempengaruhi secure kita gitu ya, dan akhirnya Mm-mm. membandingkan diri kita dengan hal-hal yang mungkin kita nggak bisa dapatkan gitu. Oke, nah selanjutnya Kak, kalau misalnya nih kita udah tahu nih, kan tadi banyak ya yang komen kita udah insecure dari segi ini, segi itu gitu. Nah sebenarnya ada nggak sih Kak dampak-dampak yang akan mempengaruhi insecure kita dengan kehidupan kita sehari-hari gitu? Tubuhnya naik, ya kan? Oke, gimana Kak? Kedengeran nggak tadi? Tadi Ya, aku kayaknya eh, keputus deh. oke. Ya, jadi setiap orang punya makna yang berbeda tadi ya. Otomatis Mm-mm. insecure seseorang ya pasti akan mempengaruhi kehidupannya. Ya, contohnya Mm-mm. kalau Tian tadi insecure sama bentuk tubuh, pasti akan mempengaruhi tindakannya. Entah itu menutupi, entah itu berusaha menghadapi, atau entah itu berusaha atau menyesali gitu. Misalnya, Hmm. saya gemuk nih gitu, saya merasa gemuk nih gitu. Kalau menutupi misalnya, oh jangan pakai baju yang seperti ini supaya kamuflase misalnya, menutupi kan. Mm-mm. Atau Betul. kalau misalnya menyelesaikannya, oh saya coba diet atau saya coba apa namanya olahraga supaya bentuk tubuh saya ideal. Atau bisa juga responnya adalah menyesal, kenapa ya gue gemuk, kenapa ya gue gemuk, tapi tetap aja nggak ngapa-ngapain, tetap makan banyak, tetap gitu ya, Nah, ya cuma nyesal doang gitu. mm-mm. Pasti akan mempengaruhi hidupnya kita gitu. Apa yang bikin kita insecure? Cuman respon itu menentukan. Sekali lagi respon adalah menentukan. Bagaimana kita merespon ketidaknyamanan. Jadi insecure kan nggak nyaman, merasa nggak aman. Mm-mm. Bagaimana kita merespon itu? Nah itu sangat menentukan. Apakah kita mau menghadapinya, atau kita mau mengingkarinya, atau kita mau lari darinya gitu. Oh, berarti itu nanti akan berujung ke responnya kita gitu ya. Berarti oke Hmm. oke sip. Berarti Dan nah it's sekarang nih okay, Kak. it's okay buat ngerasa insecure, dan it's okay kalau misal butuh pertolongan ya cari pertolongan gitu Oh, ya. berarti itu salah satu Misalnya cara mengatasinya. ya, misalnya kayak Mm-mm. tadi saya share tentang kuliah ya. Gitu. Kok saya Mm-mm. gini 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 akhirnya di kelompok-kelompok mata kuliah itu saya cerita ketakutan teman-teman apa sih? Saya tuh ngalamin kayak gini loh teman-teman gitu. Teman-teman ngalaminnya juga atau enggak? Atau saya doang yang ngalamin? Dan akhirnya jadi sharing mereka punya ketakutan apa. Dan itu tuh
means a lot sih. Jadi kayak, wah, kita nggak cuma saya aja yang ngalamin ya. Oh, ternyata memang keadaannya seperti ini dan kita harus berjuang bareng-bareng loh. Gitu. Jadi, it's Oke. okay buat share, it's okay buat cari pertolongan atau cari pandangan yang lain. Gitu. Hmm, itu salah satu cara mengatasi insecure berarti dengan cara share ke orang kepercayaan mungkin ya Kak. Bisa juga kali ya. Ya. Kayak yang Orang orang yang kita kepercayaan percaya. atau orang-orang yang profesional. Jadi kan Hmm. derajat insecure spektrumnya bisa bisa banyak sekali ya, bisa dari ringan banget sampai berat banget. Kayak misalnya kan kita Hmm. dengar artis-artis Korea banyak banget tuh yang bunuh diri. Kenapa? Hmm. Karena dia merasa karyanya jelek, dibully sama netizen gitu-gitu kan. Karena kayak kurang Hmm. kurang oke, berarti kan itu insecure kan? Ya enggak. Betul. Jadi sebelum terjadi itu, kalau derajatnya itu sangat tinggi dan sangat mengganggu hidup teman-teman, ya cari pertolongan gitu. Oke. Berarti itu it's okay banget ya Kak sebenarnya insecure itu karena balik lagi itu tergantung dari ya banyak hal termasuk dari masa lalu, kemudian dari pemaknaan kita sendiri dan akhirnya kita juga bisa nentuin oh aku secure di hal ini, aku insecure di hal itu dan itu wajar ya Kak. Berarti sebenarnya insecure itu wajar banget ya Kak. Semua orang mengalaminya rasanya, tapi bagaimana kita respon selanjutnya terhadap itu Mm-mm. menentukan. Ya, jadi Berarti yang penting. uh, jadi itu menentukan. Nah, sadar sadar diri bahwa saya insecure di area ini itu adalah menurut saya adalah sudah sebagian dari solusi. Kalau kamu udah nyadar berarti oh iya ya saya harus ngapain nih berikutnya next step-nya apa. Sekali lagi saya nggak bisa generalisir karena harus kasus per kasus tiap orang berbeda-beda ya. Hmm, oke. Berarti, oh ini insecure ini sebenarnya ini ya Kak, personal banget berarti. Kalau berarti, nah terus kita Kak, kalau misalnya kita nih sebagai orang yang diceritain sama temen kita misalnya yang insecure, nah sebenarnya kita bisa ngelakuin apa sih Kak sama mereka gitu supaya ya terus kita membantu mereka gitu untuk mengurangi insekuritas mereka mungkin. Ya, yang pertama nggak boleh judgement. Jadi kadang, loh, kayak gitu Hmm, aja kok insecure sih, gitu. Ya, iya nggak boleh sih. judgement, Hmm. harus diterima dulu. Karena ya itu tadi, the meaningnya setiap orang berbeda-beda, pemaknaan setiap orang tuh berbeda-beda. Jadi izinkan dia, ya, dan it matters gitu. Jadi kayak divalidasi dulu lah. Kalau misalnya yang buat insecure buat kamu adalah A gitu, ya udah diterima dulu, jangan keburu dijudge gitu, Hmm. didengarkan. Tetapi ingat setelah didengarkan harus dibawa ke ranah rasionalnya gimana gitu. Ke ranah Keadaannya gimana? gimana maksudnya Kak? Rasional. Rasionalnya tuh Oh, gimana? Jangan hmm. sampai ini, kok kayaknya aku gendutan padahal beratnya cuma 40 kilo gitu. Iya. Kayak dia kurus banget tapi ngerasa diri, kok saya gendut. Nah, itu kan gak rasional. Mhm. Gitu. Oh, Kemudian oke. kalau mau membantu lebih lagi adalah menemukan bantu untuk menemukan cara-cara terbaik supaya dia nggak insecure. Hmm. Berarti kita bisa dengerin mereka juga salah satu solusi mungkin ya, Kak. Ya, Karena kadang orang juga nggak tahu mau share ke siapa, tapi ketika menemukan seseorang yang bisa dengerin dia, dia jadi mungkin lebih, oh ya, dia lebih lega deh gitu. Karena aku bisa, apa ya, cerita gitu soal keinsecurean aku dengan orang itu. Nah, terus Kak, dan jangan kalau dijudge ya, misalnya, kenapa? jangan Jangan dijudge. ngejudge. Iya, bener-bener bener banget. Tapi Kak, aku penasaran deh. Tadi kan ada yang soal respon itu ya, respon yang mungkin eh, menutupi, terus yang mungkin berusaha untuk bisa nggak jadi seperti itu dengan cara kalau tadi kasusku kayak olahraga gitu kan, atau satu lagi yang menyesali gitu. Nah, aku tertarik banget sama yang kata menyesali itu. Jadi kan ada nih orang yang insecure, tapi malah dia nggak berbuat apa-apa dan kayak seolah-olah meratapi gitu. Nah, itu sebenarnya ada nggak sih Kak cara untuk dia bisa berusaha untuk nggak insecure gitu, tapi dengan cara yang kayak gimana gitu Kak?
melihat apa gimana ya jadinya, gimana caranya supaya nggak insecure gitu. Iya, tapi kan tadi kan responnya itu kan ada tiga. Yang satu yang berusaha menutup-nutupi seolah-olah dia nggak peduli juga dengan itu. Yang kedua mungkin karena dia tahu dia insecure di hal itu, jadi dia berusaha untuk berubah. Dan satu lagi yang menyesal itu Kak. Nah, yang sebenarnya yang menyesal ini kan yang ya udah akhirnya dia do nothing kan gitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih Kak cara-cara untuk supaya dia tuh biar ya balik lagi sih sebenarnya nggak insecure gitu. Ya, ya itu balik lagi, kasusnya apa, rasional aja dia tuh bisa, gimana ya, em, itu tuh rasional atau enggak. Misalnya kalau berat badan nih, kalau emang dianya gendut berarti harus kita bisa menolong untuk melakukan sesuatu. Tetapi kalau misalnya dia ternyata nggak gendut tapi ngerasa gemuk gitu, berarti kan itu nggak rasional nih. Berarti harus Ah, dirasionalisasikan. Jadi setiap orang berbeda sih. Contohnya harus case by case. Siapa namanya Tian? case by case ya, oke. Berarti ya soal insecure ini lebih ke personal dan cara pemaknaan topik-topik tertentu gitu ya, Kak. Nah, Mm-mm. sekarang teman-teman mungkin ada yang mau bertanya nggak soal insecure ini nih? Kayak mungkin ada kasus, mungkin lebih enaknya kalau kita ngobrolnya kasus gitu ya, Kak. Yes. Betul. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya nggak soal insecure ini nih? Mungkin ada kasus-kasus tertentu yang mau ditanyakan gitu. Oke. Adakah teman-teman? Oke, sepertinya belum ada. Oke. Nah, mungkin selanjutnya ya, Kak. Kalau misalnya nih, Kak, soal ini sih aku sebenarnya juga jadi pengen tanya nih, Kak. Sebenarnya kalau itu kan yang tadi lebih bahas soal bentuk badan ya, kalau tadi kasus yang aku. Nah, ini kalau misalnya ada lagi kasus yang kayak aku tadi tuh yang apa susah bergaul sama orang gitu. Jadi kayak aku tuh takut gitu loh Kak kalau ketemu orang baru gitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih Kak tips-tips gitu supaya aku tuh bisa eh, berani gitu untuk ketemu sama orang-orang baru gitu. Karena sejujurnya ini menurutku susah banget sih. Ini aja aku sama Kak Isu sebenarnya deg-degan banget. Bener-bener yang ini bukan apa ya, Pantesan, bukan pantesan tadi tuh suara deg-degannya sampai ke sini loh. serius. Iya, aduh ya ampun. Bener banget, aku sejujurnya deg-degan banget karena ya kan kita baru pertama kali nih Kak ketemu gitu kan. Nah, jadi ada nggak sih Kak cara-cara nih supaya mungkin lebih meningkatkan kepercayaan diri gitu ya? Ini mungkin out of topic tapi ya aku penasaran banget sih sama hal itu. Menurut Kakak gimana? Ya, ketika kita ada di lingkungan yang baru, itu normal ketika kita tuh jadi insecure, minder, takut. Karena kan lingkungan baru, keluar dari zona nyaman. Ya nggak? Pasti ada perasaan-perasaan seperti itu. Nah, perasaan seperti itu jadi tidak baik atau jadi tidak sehat ketika jadi mempengaruhi kita untuk tenggelam dalam, aduh nggak bisa nih, aduh minder nih gitu. Nah, itu harus diselesaikan. Hmm. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kadang mindernya kita atau nggak nyamannya kita tuh cuma ada di pikirannya kita. Kita berpikir orang tuh nggak mau kenal kita, kita berpikir orang tuh nggak mau menerima kita. Tapi kita belum coba, gitu. Kita Hmm. belum coba untuk memperkenalkan diri atau kita belum coba terbuka. Nah, pernah nggak sih ngerasa kayak gini? Ketemu orang tuh orang ini bawaannya nih maunya ditolak gitu. Ngerti nggak? Kita tuh kayaknya Iya, iya, iya. ngeliatnya tuh, aduh udah nggak nyaman duluan. Kenapa? Karena dia nggak nyaman sama dirinya sendiri. Oh,
ya iya, kan? iya, iya, iya. Jadi orang lain Benar, bisa benar. ngerasain gitu. Jadi orang lain bisa ngerasain dianya jangan nyaman, ya kan? Mm-mm. Gitu. Nah, berarti salah satu cara untuk mengatasinya adalah gimana, Kak? Dari diri sendiri yang bisa diterapin gitu ke diri sendiri. Karena kayaknya susah banget nih buat mulai gitu loh. Itu gimana tuh, Kak? Karena kayak ya bener tadi sih Kak Yus bilang yang soal pikirannya udah kemana-mana, padahal sebenarnya belum tentu yang dipikirin itu yang bakalan terjadi gitu. Cuman sejujurnya kayak menghantui aja gitu loh, Kak, pikiran-pikiran itu tuh. Gimana caranya? Ya seperti Tokopedia bilang, mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Oke, berarti Mulai emang aja mau dulu. nggak mau Nanti harus mulai ya, dulu ya. nanti lama-lama kan akan ngerasa, ih ternyata enggak ya. Ih ternyata enggak ya. Mm-mm. Jadi ada cerita lagi nih, aku ketika masuk S2 ini. Jadi aku masuk grup grup apa namanya? Grup jurusan itu isinya 14 orang. Aku masuk ke 13 orang ke-13 yang masuk di grup itu. Terus aku Mm-mm. ngerasa kalau kayak gue udah ketinggalan kenalan deh. Gitu. Mm-mm. Kayak mereka di grup ini udah saling kenal dan saling deket gitu. Kok saya kok terus what should I do gitu. Aduh harus ngapain ya, harus ngapain ya. Akhirnya setelah seharian mikir gitu, kayaknya ngapain? Kayaknya mereka udah ketinggal, mereka udah kenalan. Sedangkan saya nggak kenal siapa-siapa di grup itu sama sekali nggak ada yang kenal. Harus ngapain ya? Gitu. Ngapain ya? Akhirnya dengan SKSD, so kenal so dekat, saya japri dong satu-satu gitu kayak kenalan. Halo, saya Ius, kamu saya asalnya dari sini-sini gitu. Kamu siapa gitu? Kita satu grup loh gitu. Jadi dengan begitu saya duluan yang mulai. Ternyata sih di grup itu belum ada yang kenalan Oh, gitu. ya, ya, Tapi ya, ya, ya. ya at least saya daripada saya asumsi sendiri kayak mereka udah kenal, kayaknya mereka nggak mau kenal saya. Itu kan asumsi kita gitu. Jadi mari kita Mm-mm. patahkan asumsi dengan komunikasi, diobrolin dong. Coba memperkenalkan diri, coba aja dulu, mulai aja dulu gitu. Oke, berarti memang harus mencoba, harus memulai dan jangan terlalu banyak mikir ya Kak. Karena kadang kalau terlalu Ya. banyak mikir malah jadinya ya udahlah nggak usah deh kayaknya dia begini deh. Akhirnya jadi peramal gitu, jadi cenayang gitu ya. Jadi asumsi Oke, kan. betul betul asumsi yang belum tentu benar juga ya Kak. Betul banget. Oke, ini deh Kak. Tadi aku penasaran juga sebenarnya soal insecure nih. Nah, apalagi sekarang Kak, zamannya sosial media. Nah, itu bener nggak sih Kak kalau sosial media itu bakalan bikin banyak orang insecure gitu? Karena mungkin yang dilihat di sosial media itu adalah hal-hal yang baik gitu. Tapi mungkin dibandingkan dengan realita yang kita rasain gitu. Nah, menurut kakak gimana nih? Kita menanggapi sosial media nih, biar kita tuh nggak terlalu banyak insecure sama ya feed orang, sama story orang yang kayaknya tuh kok mereka bahagia banget ya gitu. Sedangkan aku kok enggak Ya. gitu. Yang perlu kita pahami adalah bahwa sosial media itu jadi ada banyak orang tipe orang bermain sosial media gitu ya. Ada yang dia mau keep real, jadi semua ya apa adanya aja gitu. Mm-mm. Ada orang yang main sosial medianya itu hanya menampilkan yang baik-baik saja, Betul. ya kan? Jadi Ya. kita mesti tahu bahwa setiap orang tuh di sosial media tuh berbeda-beda. Dan jangan lupa bahwa sosial media adalah hanya sebagian kecil dari keseluruhan hidup. Nah, itu yang seringkali kita nggak tahu. Seringkali yang ditampilkan orang di sosial media hanya yang bagus-bagusnya, yang oke-okenya gitu. Tapi gimana dia struggling, gimana dia menghadapi tantangan, dia nggak cerita di sosial media. Itu yang harus kita pahami dan harus kita ingat selalu gitu. Jadi jangan cuma lihat framingnya aja, jangan cuma lihat sebagian kecil aja. Kalau mau kenal lebih dekat, ya lihat juga gimana perjuangannya, gimana dia struggle-nya, gimana dia nangis-nangisnya gitu. Berarti memang sosial media itu hanya sebagian kecil dan itu juga tergantung dari setiap orang yang mau nampilin apa di sosial media Yes. gitu ya, Kak. Betul banget. Oke. Nah, Nah, sepertinya udah eh,
nyambungin Gimana lagi Kak? Kian ke yang Boleh? nyambungin yang tadi pembahasan kita. Jadi kalau sosial media itu adalah sebagian kecil dari keseluruhan hidup gitu, maka kita tidak apple to apple, tidak seimbang ketika kita membandingkan keseluruhan hidup kita dengan sebagian kecil hidupnya orang di sosial media. Nah, betul banget tuh. Berarti nggak worth it ya Kak untuk dibandingkan Ya, gitu, karena terlalu jauh gitu ya Kak, terlalu jauh ya, perbandingannya. Betul ya. banget. Oke. Sepertinya ini list pertanyaanku udah habis nih Kak. Nah, teman-teman Dan buat udah yang mau 1 jam tanya, juga. iya Udah betul 1 jam banget. tuh. Nggak kerasa, iya. Ya ampun, nggak kerasa banget ya. Teman-teman ada yang mau tanya nggak? Mumpung ini masih ada Kak Yus nih dan kita masih bisa live nih ya. Sebelum nanti akhirnya ke kesimpulan nih. Boleh teman-teman, kalau ada yang mau tanya, boleh banget. Mungkin masih ada yang bingung-bingung soal insecure itu seperti apa. Terus, tapi menurutku tadi pembahasannya udah jelas banget sih, singkat, padat, jelas gitu. Dan membuka mataku juga kalau makna itu penting banget. Yang bisa menentukan secure atau insecure itu makna yang kita taruh. Itu buatku jelek banget sih, Kak. Aduh, seneng banget deh. Oke, ada teman-teman? Oke, sepertinya kayak udah jelas semua sih ya. Oke, Kak, mungkin ada kata-kata penutup sambil ada kesimpulan nih Kak tentang yang kita bahas nih sore hari ini. Ya, saya mau tutup pakai satu ayat boleh ya? Tadi kita mulai juga dengan doakan. Iya, Dari boleh. Yesaya 43 ayat yang keempat. Yesaya 43 ayat yang keempat, saya mau bacain buat teman-teman semua. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku, Tuhan, mengasihi engkau, maka Tuhan memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jadi teman-teman, yang harus teman-teman lakukan, yang harus teman-teman ingat adalah siapa kita di dalam Tuhan. Bahwa image kita di dalam Tuhan adalah kamu adalah orang yang berharga, orang yang mulia, dan orang yang dikasihi Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jadi kamu mau kurus, mau gemuk, mau putih, mau hitam, mau glowing, gak glowing, mau gajinya ratusan juta, mau gajinya terbatas, bahwa kamu tetap berharga dan kamu mulia dan kamu Amin. dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau kita paham ini dalam segala keadaan kita yang punya kelebihan dan kekurangan, yang punya kelemahan, kita bisa melihat bahwa kita orang yang berharga dengan apa adanya kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Itu lebih Amin. dari cukup. Thank Oke. you udah boleh bergabung di House of Praise Makasih hari banyak. ini. Ya, Makasih, Kian. makasih banyak ya Kak buat Ya. waktunya, buat sharing-sharingnya, dan juga buat peneguhannya nih, karena sesungguhnya memang kita berharga di mata Tuhan. Jadi itu sudah lebih dari cukup. Nah, kita terus berproses belajar buat kita menerima diri kita sendiri dan terus melakukan yang terbaik. Terima kasih Amin. banyak Kak Yus. Tuhan Yesus Thank memberkati you. ya Kak. Terima kasih Thank you. God bless you banyak. all. God bless you all. Ya, Aku God pamit bless ya. you. Ya, makasih banyak ya Kak. Thank you. Oke, teman-teman, gak kerasa ya, tadi udah 1 jam lebih kita berbincang-bincang sama Kak Ius, dan poin yang aku dapat ini adalah ketika, ya, sebenarnya yang paling nampol itu yang terakhir ya, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nah, ini tuh gak, apa ya, nggak tahu kenapa ini tuh tema yang akan kita adakan, akan kita bahas minggu depan loh teman-teman, tentang gambar diri ya teman-teman. Jadi teman-teman buat yang masih penasaran nih, stay tune aja nanti minggu depan jam 3 sore itu bakalan kita live lagi sama-sama, kita ngobrol-ngobrol, kita sharing-sharing nih dengan tema yang lebih menarik lagi pastinya. Dan aku harap teman-teman tadi udah tahu yang soal insecure itu, udah bisa dapat gambaran ya teman-teman tentang insecure itu seperti apa sih, terus gimana caranya kita
bisa nggak insecure gitu. Dan yang terakhir tetap harus kita ingat bahwa mau kayak gimana pun kita, Tuhan menerima kita apa adanya, dan Tuhan mengasihi kita sebab kita berharga di mata Tuhan. Oke, nah teman-teman, dan sebelum kita mengakhiri persekutuan doa kita pada sore hari ini, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, teman-teman, dalam rangka ulang tahun House of Praise, itu yang kelima, teman-teman, kita bakalan mengadakan acara bakti sosial. Nah, bakti sosial ini kita akan mengadakan bakti sosial dalam bentuk sembako ya, teman-teman, yang akan kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan lokasinya itu ada di Bandung, teman-teman. Jadi teman-teman yang masih mau bergabung, yang masih mau berpartisipasi, ini boleh banget ya teman-teman, nanti DM aja, kita akan kasih nomor rekeningnya, dan ada juga flyersnya ya di IG kita di House of Praise ini. Jadi teman-teman buat yang mau bergabung, berpartisipasi, itu diperbolehkan banget, karena kita masih menerima sampai nanti tanggal akhir September, teman-teman, minggu keempat. Jadi masih banyak waktu banget, dan teman-teman jangan lupa ikuti juga rangkaian acara dari House of Praise. Selain hari Minggu, ini ada hari Selasa, hari Kamis, dan hari Jumat, teman-teman. Hari Selasa kita ngapain? Kita akan sama-sama berdoa, kita akan mendoakan orang lain, mendoakan yang memang butuh didoakan, dan juga kita doakan wujud-wujud doa dari teman-teman kita, gitu. Yang kedua, hari Kamis. Hari Kamis kita akan membahas Alkitab, teman-teman. Dan ini sudah masih ada di kitab Kejadian ya, teman-teman. Jadi hari Kamis jam 7 malam kita bakalan ketemu lagi. Nah, tapi bukan di IG Live, tapi di Google Meet, teman-teman. Jadi nanti Google Meet-nya juga bakalan di-share sih dari setiap flyer-flyer yang ada, yang kita share juga di sosmed ini, itu teman-teman bisa dapatkan linknya. Dan yang terakhir itu hari Jumat. Nah, hari Jumat ini kita bakalan ada doa rosario, teman-teman. Gitu. Jadi, teman-teman banyak banget yang bisa diikutin dari hari Minggu, Selasa, Kamis, dan Jumat. Dan nanti minggu depan kita akan bertemu kembali di House of Praise juga, di IG Live jam 3 sore. Kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan gambar diri ya. Karena tadi juga udah dibahas sedikit, dan kita akan lebih kupas tuntas nanti di minggu depan gitu, teman-teman. Terima kasih banyak ya teman-teman yang udah hadir, dan mari sebelum kita mengakhiri kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih karunia-Mu, untuk setiap apapun yang Kau berikan, untuk setiap sharing, untuk setiap peneguhan, untuk setiap ilmu yang boleh kami terima, dan terlebih Tuhan, Engkau sendiri berbicara bahwa kami semua berharga di mata-Mu, kami semua Engkau anggap mulia, dan kami berharga. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa tidak ada satupun yang dapat menggantikan nilai kami selain daripada Engkau sendiri Tuhan. Dan kami sungguh mau belajar untuk bisa menerima diri kami sebagai bukti kami mencintai Engkau. Sebab Engkau sendiri menganggap kami berharga, maka kami pun harus menganggap diri kami juga berharga. Dan terlebih diri kami ini juga boleh kami berikan seutuhnya untuk bisa melayani-Mu Tuhan, baik dimanapun, di keluarga kami, di pekerjaan kami, di studi kami, bahkan juga di pelayanan-pelayanan kami. Semuanya Bapa, kami sungguh percaya bahwa Engkau sendiri yang akan memberkati setiap kami, Engkau sendiri yang akan menyediakan apapun yang kami butuhkan Tuhan. Dan biarlah semakin hari gambar diri kami sebagai citra-Mu juga boleh terpancar ke setiap orang-orang di sekitar kami. Dan biarkan kami menjadi terang di antara lingkungan kami sehari-hari Tuhan. Dan semakin banyak orang juga yang boleh mengenal Engkau sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, dan akhirnya segala kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, terima kasih banyak semuanya. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai ketemu di live yang selanjutnya. Dadah, dadah semuanya. Terima kasih yang sudah hadir. Aku N ya, teman-teman. Dadah.